Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan anugerah, rahmat, nikmat dari Allah Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, menyertai kita dengan hidayahnya. Apa yang akan kita baca semoga bermanfaat bagi kita sekalian fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya mari kita awali dengan bersama membaca Suratul Fatihah biniyati du'a wassalamah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'allif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita masih membaca kitab Sulam Taufik. Kalau kitab Sulam Taufik ini di awal-awal membicarakan masalah akidah tentang tauhid. Bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah. Dan juga tata aturan dalam kita melaksanakan rukun iman yang 6. Kemudian dilanjutkan dengan bab syariat mengenai ibadah. Mulai dari sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian muamalah. Kita diterangkan bagaimana masalah
hubungan manusia dengan manusia, terutama yang kemarin kita baca, karena memang orang hidup baik kecil ataupun besar itu membutuhkan biaya hidup. Nah, itu pun juga disampaikan oleh kitab Sulam Taufik. Bagaimana kita mencari agar kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik yang kita konsumsi, yang kita pakai, biaya kesehatan yang kita butuhkan, itu semuanya diambil dengan cara yang halal. Ya, sudah. Nah, kemudian yang kita baca mulai dari minggu-minggu yang lalu itu noto hati. Itu memang lebih sulit, ibu-ibu, lebih sulit. Padahal ini yang menentukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat soluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal hati. Nah, karena manusia punya hati, cuma tidak bisa dilihat bagaimana model bentuk hati kita, tapi bisa dirasakan. Jangankan diri kita sendiri merasakan, orang lain bisa merasakan tentang kebaikan hati seseorang. Nah, makanya ini perlu kita baca urutan daripada kitab Sulam Taufik. Kalau kita baca ini nanti, kita mohon ibu-ibu supaya kita melihat diri kita sendiri. Kita tidak usah melihat orang. Bagaimana si A, bagaimana si B, tidak. Tapi kita koreksi bagaimana dengan saya. Kalau memang kita jumpai namanya orang, hati kita itu mohon maaf terjangkit, ada beberapa penyakit, masih ada kesempatan untuk berbenah. Karena besok Allah hanya menjumpai hambanya yang punya hati qalbun salim, hati yang selamat. Itu yang besok bisa berhadapan dengan Allah. Tentu saja kalau dengan hati yang selamat, jiwa yang selamat, bebas dari segala hukum-hukum yang melanggar aturan agama. Ini ibu-ibu yang kami hormati. Makanya harapan kita semuanya, kita ngaji, gitu, ya, ngaji. Ini tentu kita berharap agar diri kita semua makin bertambah usia, makin baik yang kita lakukan. Baik ibadah yang kita lakukan atau sikap kita, hati kita. Nah, kita cocokkan aja, ibu. Ini kan dibaca. Oh, tatanan hati ku sing kaya opo. Nah, kita tinggal nyocok. Saya bagaimana? Opo ya wis ngono? Apa kurang atau bagaimana? Yang tahu kan diri kita sendiri, ibu. Ya, yang tahu diri kita sendiri. Dari pelajaran-pelajaran itu kita kemudian koreksi dan ada niat untuk berbenah. Itu yang sangat kita harapkan. Karena memang manusia semuanya ini termasuk saya dan kita semuanya itu tidak selamanya baik. Kadang-kadang ya metu jahat, kadang ya metu judes. Gimana? Iya kan? Saya juga gitu. Kadang ya metu medite, macam-macam. Ndak mulu sapi, ndak. Memang dulu pernah saya sampaikan. Karena Allah memberikan kita yang namanya nafsu. Nafsu itu kan jiwa, keinginan. Dalam bahasa kasar kita itu keinginan. Nah, kita itu ya, ada nafsu, namanya nafsu rububiyah.
Nafsu rububiyah ini nafsu yang bagaimana kita punya sifat kasih sayang, istilahnya belas kasih kepada orang lain. Ini kan sifat yang dimiliki oleh Allah. Ada sifat Allah yang boleh dimiliki oleh manusia. Ada sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Itu manusia tidak boleh. Seperti sifat Jabbar, Al-Jabbar, itu kan istilahnya Allah punya sifat sombong. Memang itu hak Allah. Sopo singgawa lillahi ma fis samawati wa ma fil, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Termasuk kita. Kita ini milik Allah. Tidak ikut memiliki. Nah kalau kita yang tidak punya apa-apa, tidak ikut memiliki, pulang juga tidak bawa apa-apa, sombong, tidak pantas. Makanya tidak boleh sama aku yang punya sifat sombong. Karena Allah yang memiliki sampai besok hari kiamat, maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Tapi kita punya sifat kasih sayang yang harus kita benahi dalam diri kita. Ada juga Allah meletakkan nafsu kita itu namanya nafsu syaitoniyah. Situ tadi. Wong kalau sudah hatinya ilang welase iku sing ana apa? Amarah, kedengkian, itu tidak boleh. Itu sifatnya setan. Dan kita punya gitu loh. Makanya kita tekan. Yo ngaji. Kita ngaji, kita ibadah, kita zikir, kita baca Quran untuk menekan jiwa kita. Agar yang ada di permukaan itu jangan yang namanya nafsu syaitoniyah. Ada juga orang itu punya nafsu namanya baihimiyah. Baihimiyah itu apa? Koyok nafsu ini mohon maaf, Rojokoyo. Rojokoyo itu siapa? Kebu sapi, wedus. Manusia itu ada juga yang punya sifat seperti itu. Serakah. Iki lho wis didum situk-situk. Kadang juga ambil dua. Kadang tidak melok duwe, diambil juga. Manusia ada yang seperti itu. Tapi ya makanya ditekan, jangan. Nah, ada juga manusia itu ya, yang punya sifat, jadi baihimiyah itu tidak menggunakan akal gitu. Orang itu kalau sudah tidak menggunakan akalnya, cilaka. Karena tidak berpikir. Ada lagi sifat yang dimiliki oleh manusia itu namanya sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu apa? Koyok sifatnya binatang buas, kecil. Ada manusia. Kadang punya juga manusia yang punya sifat mentoloan, kejam. Ya itu tadi. Nah, ada. Itu ada memang di hati kita, dalam jiwa kita itu ada seperti itu. Ya. Makanya besok yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu besok yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang upaya kita ya sekarang ini, ibu-ibu. Makanya kan yang kemarin saya sampaikan, dari sekian banyak bagaimana tata aturan untuk mengobati hati yang luka, mengobati hati yang rusak. Abdullah Al-Antoqi, ada yang baca Abdullah Al-Intoqi, ya, beda nama orang.
Ada yang, kalau guru saya dulu mengatakan Abdullah Al-Antoki, yang dipakai pujian anak-anak, dawaul qalbi khamsah, tombo ati. Dipakai pujian, tombo ati iku limo sak warnane. Nah itu kan, itu sebetulnya makalah, bukan hadis enggak, tapi qaulul ulama. Ada dalam kitab Nasoihul Ibad itu. Nomor 1, maca Quran sak maknane. Dadi maca Quran angen-angen sak maknane. Dibaca, diperhatikan. Itu semuanya ada yang diperlukan oleh manusia itu dalam Quran ada. Kaping pindho salat wengi lakono tahajud. Mungkin kita salat malam. Di situ akan kita jumpai karena kita sendirian. Semuanya masih tidur jam 2. Kita sudah bangun. Kita sholat. Kita menghadap kepada Allah. Ya. Di situ akan kita temui siapa diri kita. Apa yang kita butuhkan. Tidak ada lain. Kita butuh ridho ilahi. Ridho Allah. Allah akan memberikan keridhaan kepada kita kalau memang kita bersih. Kan itu. Ya di situ akan ketemu siapa diri kita. Kemudian kaping pindho salat wengi lakono, kaping 3 wong kang soleh kumpul umasa. Ibu-ibu, kalau memang kita sering kumpul-kumpul sama orang soleh. Kemarin itu saya pas hari Senin, Selasa mau pilkada itu kan Rebu ya, hari Selasa. Selasa itu alhamdulillah dapat ziarah ulama kemarin itu ke Mojokerto. Ya, itu alhamdulillah. Beliau memberikan banyak nasihat. Baik itu dalam upaya untuk membenahi jasmani dan juga membenahi rohani. Banyak nasihat. Memang kalau nasihat-nasihat itu namanya manusia, hanya kita dengarkan, apalagi usia kita itu sudah tidak muda lagi. Saiki diterangno yongkok lagi. Nah, makanya kan kita itu perlu kan kita catat, kita bawa. Loh ternyata kemarin saya dengar juga faedai kalau kita sering kumpul-kumpul atau sering ziarah ulama, ziarah kiai, paling enggak kita itu kan dapat ilmu ya, sampai ada mengatakan beliau orang alim itu kita dapat rahasia ilahiyah. Apa yang beliau dawuhkan itu selalu membawa suatu kebaikan. Sampai kemarin itu beliau memberikan satu tatanan. Sampai nek kepengin waras awake. Esok itu memang betul. Jasmani ya. Memang dulu sudah pernah kita dengar. Mungkin panjenengan sudah melakukan. Kita bangun tidur. Artinya belum kemasukan apa-apa. Durung ngombe kopi, durung ngombe teh, durung mangan jajan. Perut kita kan masih kosong. Beliau mengatakan, dahulukan minum air putih hangat. Begitu. Tapi dunganono, lo itu. Kita kan hanya blang-blang gitu. Tapi beliau mengatakan, dunganono. Kita baca apa? Kemarin beliau mengatakan, kanggo biar hati kita itu ada semacam hati yang longgar, cek gampangan itu nerimo kebaikan. Jadi angel tuturane lho. Kadang wis gede-gede ya tuturane angel. Aja mapak sing cilik, sing gede tuturane ya repot. Nah coba lah. Kadang kan gitu. Ya termasuk saya kadang gak oleh. Iku sih iya, dikompon, gak gelem. Padahal dia wis gede-gede, bukan gede bu, wis wong. Nah biar tidak gitu.
Karena kalau memang semuanya itu menjurus kepada kebaikan, kita minum air putih itu dongan. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ping selikur 21. Di depan gelas, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon kepada Allah, bersihkan diri kita ya Allah dari segala macam penyakit. Bu penyakit jopo, bu penyakit jeruk, ini tombol. Nah itu kita minum. Kalau memang kita minumnya banyak, ya sak gelas gede, nek minumnya sedikit, ya sak gelas cilik. Hangat. Gitu. Nah setelah minum air putih itu kan enak gitu loh. Itu kita buktikan. Alhamdulillah, tidak dingin ya, tapi aman. Nah, kemudian kan kita itu gerakkan badan kita, dan langsung melayu-melayu enggak. Tapi kita sebagai orang Islam, alhamdulillah, ada sholat, kan gitu. Ada sholat. Sholat itu tidak ngadeg, enggak. Ya ngadeg, ya rukuk, ya sujud, ya lungguh, dan gerakannya pun tidak melayu-melayu. Tapi dari berdiri ke rukuk, lah ono tatangannya. Dari rukuk berdiri tegak, i'tidal namanya. Dari i'tidal sujud, itu duduk, sujud lagi. Rakaat pertama ke rakaat kedua kita berdiri. Nek iso langsung berdiri, ono duduk namanya duduk istirahah. Duduk sebentar, langsung berdiri. Itu kan semuanya ada aturan, dan itu merupakan olahraga kita. Mungkin kalau sudah selesai sholat subuh, kita baca. Iki noto hati Bu. Kalau panjenengan pamannya nanti dilanjutkan dengan jogging, dilanjutkan dengan apa, itu kan selesai sholat subuh. Tapi kita selesai sholat subuh, selesai wiritan yang kita baca setiap selesai sholat, kita baca. Ya Qawiyu ya Matin. Berapa kali? 313. Ojo kurang, ojo luwih. Ya Qawiyu ya Matin. Kan sebentar sih. Oh ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu ya Matin. Ya Qawiyu, wahai zat yang maha kuat. Ya Matin, wahai zat yang maha kokoh. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kekuatan. Kuatkanlah diri kami ya Allah. Awake dak engkrong. Ngerti engkrong? Lemes, diluk longgo dak iso ngadeg. Kone wis ngadeg longgo angel. Lah koyo engkrong iki. Kan memang kita tuh makin tua kan ya makin begitu. Tapi mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kekuatan. Kekuatan. Alhamdulillah. Ya Qawiyu ya Matin 313. Itu. Ya. Kalau memang kita setelah itu namanya orang setelah subuh, kalau dulu pernah juga disampaikan Imam Ghazali, setelah sholat subuh tentu kan kita itu beraktivitas. Wis mari kabeh subuhne wis mari, wiritane wis mari, maca Qur'ane ya sudah, donga-donga ya wis, mosok turu kita. Kan ndak yang olahraga ya monggo. Sing nang pawon nyiapno sarapan, nggih monggo. Itu ibadah juga. Ibadah juga. Ya. Cuma ibu-ibu yang kami hormati, kalau memang kita berkeinginan, selesai kita menyiapkan apa sarapan yang harus dimakan untuk suami, untuk anak-anak umpamanya, kita sempatkan walaupun 2 rakaat sholat duha. Kan sudah agak tinggi, jam 7 atau setengah 7 atau jam 8 atau setengah 9. Apa yang kita baca? Yang kita baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak pakai ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450. Itu apa? Mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang cukup.
Sembarangnya dicukupi sama Allah. Urusan di rizki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rizki itu kan tidak hanya uang, tapi kesehatan juga rizki, kesolehan anak-anak juga rizki, kekuatan iman juga rizki, tambahnya ilmu juga rizki, apalagi tambahnya uang juga rizki. Tiap hari, pokoknya sedino 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Allah sudah janji. Faqalabu bi ni'matin minallahi lam yamsashum su'. Allah tidak akan memberikan kejelekan. Tersentuh kejelekan saja enggak, apalagi diberi. Enggak. Itu janji Allah. Ada ke dalam Quran itu ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa 450? Ada yang tanya kemarin sama Pak Yai. Pak Yai, kenapa 450? Itu jumlah huruf. Hak berapa, sin berapa, ba berapa, nun berapa, alif berapa. Total 450. Gitu. Makanya ada dalam kitab Samsul Ma'arif itu kan juga gitu. Kena opo kok ya latif ping sabene. Kadang kita baca Allah, 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 Allah. Kadang 66. Ono apa ini? Itu dihitung dari hitungan bilangan abjadnya. Abjadun hawazun alif 1, ba 2 kan gitu. Ya. Jadi di situ. Ya, kesemuanya itu ibu-ibu. Kalau memang kita ingin agar doa kita ini diterima oleh Allah. Ini merupakan suatu persyaratan agar doa kita itu diterima, nasihat kita didengarkan. Itu apa? Kalau sering disampaikan, ya memang dalam arti orang-orang tasawuf kan itu, bersihkan hati. Resiono hati ini. Biar doa kita ini, apa yang kita harapkan, dikabul oleh Allah Ta'ala. Makanya sulam taufik ini yang kita baca. Notowati itu ya biar ibadah kita diterima, doa kita dikabulkan, nasihat kita didengar. Kalau umpamanya, makanya yang kemarin kita sampaikan, nirakati anak ambek sholat cik repote, nirakati anak ambek poso tambah repot. Nirakati anak ambek sedekah, ya repot. Nirakati anak dengan apa? Bersihkan hati. Biar nasihat kita tuh didengar oleh anak-anak. Kalau hati kita tuh masih carut marut dengan penyakit-penyakit yang banyak di sini, dengkinya ada, sombongnya ada, riaknya ada, macam-macam, sulit. Kita baca ini. Ya, yang kemarin sudah sampai dengan sifat yang disampaikan oleh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasoihud Diniyah kemarin. Bersihkan. Coba ya kita baca. Kalau dalam kitab ibu-ibu kemarin itu sampai mana? Ini ya. Iya. Di sini. Jadi halaman, kalau punya saya kitab yang terjemah itu ada halaman 83. Yang berkenaan dengan hati. Yang kemarin sudah kita baca beberapa hal. Kemudian sebelum mengatakan hal tersebut, sifat-sifat inilah kata Abdullah Al-Haddad. Sifat-sifat inilah yang harus disandang dan dimiliki sebagai watak oleh setiap orang mukmin. Yang kemarin sudah. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang mukmin hendaklah punya sifat khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya. Khusyuk itu hatinya hanya berharap ridho ilahi. Ya sudah, tidak ada macam-macam. Hati yang senantiasa berharap untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau dalam bahasa kita itu sering dempet gitu, punang Allah Ta'ala, DP. Sering berharap hanya Engkau ya Allah.
tempat kami memohon. Hanya Engkau ya Allah zat yang memberikan pertolongan kepada kami. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Allah, khusyuk. Nah, di samping khusyuk ada di situ dikatakan merendahkan diri, ya, khudu. Jadi khosyian mutawadhi'an. Ada tawadu. Tawadu andap asor kalau dalam bahasa kita. Kita itu punya sifat merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kita hina, itu enggak. Tapi kepada orang, kita ini jangan sampai menganggap diri saya lebih penting dari dia. Diri saya lebih baik dari dia. Enggak. Makanya kan ibu-ibu yang kami hormati, tatanan dalam hidup ini ibu-ibu, sebetulnya kalau kita praktekkan dalam sholat, apalagi sholat jamaah, itu bisa kita ambil banyak pelajaran. Kalau imam sudah berdiri di depan, tidak langsung Allahu Akbar, tapi imam ini memberikan komando dulu kepada makmum, sawu sufufakum, luruskan, kan gitu, luruskan barisan. Itu kan memberikan satu isyarat, kita itu sama di hadapan Allah. Sing lurus, hatinya yang lurus, pikirannya yang lurus, kita ini akan menghadap kepada Allah. Rapatkan. Koyok-koyok kita ini membentuk suatu kerukunan, kan gitu. Sama-sama kita punya satu tujuan yang satu. Kita menghadap kepada Allah untuk mencapai keridhoannya. Nah, kalau sudah imam mengatakan sawu sufufakum, jawabannya makmum sami'na wa ata'na. Nggih Pak Imam, kula pirengaken, kula nurut. Lah kalau memang sami'na wa ata'na, ojo kadekno wong, napa awake dhewe sing pri. Artinya apa? Ngarep iku longgar. Nota wae berarti yang belakang maju. Ojo kadek ngenteni, maju. Jadi siapa yang bisa? Ya gitu. Kalau memang di belakangnya itu sulit untuk maju, ya di belakangnya. Jadi jangan sampai imame wis maca Fatihah si umum itu jangan. Iya. Tapi sebetulnya kan kalau sudah sami'na wa ata'na kan oto dewe-dewe. Nah karena tidak noto dewe-dewe jadi ya perlu ditatakno. Nah gitu. Ya kalau ditatakno ya mesti wa ata'na. Nah yo masa mesti lila isun ku noto sang awak dhewe. Jadi biar nggak biasa. Iya. Makanya Nabi itu mengatakan gini, karena kita ini kan nggak di belakang bapak-bapak kan kita nyamping. Jadi sampai Nabi itu bilang gini. Nabi itu bilang gini, seumpama orang-orang itu tahu koyo opo se ganjarane wong jamaah ono ngarep. Jadi Kanjeng Nabi, royoan. Bukan royoan membunda, royoan di depan. Itu jadi Kanjeng Nabi loh, artinya sobat. Seumpama orang-orang itu tahu bagaimana utamanya soft yang depan, mereka akan berebut. Mulane teko dhisik dhewe yo ngono.
Sampai Nabi itu bilang gitu. Jangan sampai. Nah kita cari sumuk di dunia, tapi besok akan seger di alam kubur kita. Ya kan gitu. Kita tinggal, ya ini makanya kita ngaji bukan motowati. Kapan yo nang sangati iku nurut apa sing diterangno sampai Kanjeng Nabi. Gitu saja. Kita ndak usah lho ngono, cek krungu kabeh. Ya memang gitu. Tapi kita itu kalau memang mengerti, paham ini semuanya bukan untuk kepentingan orang yang ngandani. Bukan yang kepentingannya orang yang ngoprak-oprak, tapi kepentingan kita sendiri. Ya, kita itu diajak, ayo ta, iki lho mumpung ono peluang. Seje Bu, ambek bagi-bagi minyak 2 liter. Langsung mendesak ke depan. Tapi ini memang pahalanya itu besok. Sekarang nggak kelihatan. Ya, kecuali nih ono ngarepon 3 liter. Danio. Sampai ada loh Bu, pengajian itu saking kepinginnya masyarakat itu ikut ngaji. Door prize. Jadi saya ngaji door prize. Saya sampai bilang, bisa akeh wong, umpamane door prize diilangi, lo biar male belum. Iya. Jadi kita tata, biar saja. Kita tata nggak sedikit. Masuk sih 2 tahun nggak waras gitu saya. Sudah apa-apa. Nggak didik ditoto. Biar ngajinya itu bukan niat derek door prize, tapi niatnya itu karena ingin pinter, ingin ngaji, supaya kita jadi orang yang ngerti dan juga dapat pahala dari Allah. Itu. Nah itu. Makanya kan dalam arti rendah diri, tawadhu, kita itu merasa diri kita bukan orang yang minta diperhatikan, enggak. Tapi kita sama-sama minta diperhatikan Allah, bukan minta diperhatikan manusia. Tapi kita minta diperhatikan Allah Ta'ala. Sing disoi ganjaran dhisik siapa? Kalau imam makmum sudah baris semuanya, Allah nyeluk malaikat kilo ganjaran. Paringaken sinten Gusti? Imam. Ono grojok nonang imam. Ganjaran disok nonang imam. Seenten kantune Gusti, baris depan. Baris depan. Sing wingking Gusti, ya nek ana kebut notok ngono ana. Dapat Bu, cuma ya ndak seberapa, kadang disok sing ngarep. Itu. Nah, itu sudah diterangkan. Sing koyo ngono ku saking welase aku. Saking welase Kanjeng Nabi nang umate. Perlunya apa? Biar besok ndak menyesal. Quran kan sudah mengingatkan. Laukunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Gusti, coba aku biyen purun ngrungokno, coba aku biyen purun ngaji, kula mboten bakal kaya ngeten. Terus kadung nok kono itu. Ya. Kadung nok kono. Sing kono oleh ganjaran wake-wake. Dadak sing kono mek titik lho padha-padha ngaji. Padha-padha jamaah sampean kok. Iya ngapono ngarep terus dadi yo oleh akeh lho. Jadi jangan sampai kita menyesal besok. Nah, semuanya itu dibarengi dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Sudah, pamane dikandani kok dak nurut, ojo mangkel. Ya sudah, ya wis pokoknya wis ngelingno kok dak nurut ya wis. Sudah. Kalau umpamanya bisa no kene bae enak, ya wis sudah. Tapi aturannya tuh seperti itu. Kalau memang tidak didengar umpamanya, jangankan orang lain, anak saja. Wis tak kandani, esok tak kandani, beduk tak kandani, sore tak kandani, pendino tak kandani. Tapi kok yo sik ngono. Ya Allah, nah kita kan kembalinya sudah kepada buka hati anak saya. Biar mendengar apa yang saya katakan. Karena kita tidak mampu untuk membuka hati orang. Yang mampu membuka hati orang hanya Allah. Makanya didungan, ojo didungan elek. Karep-karep jangan.
Tapi tetap kita berdoa yang baik. Kita tetap berdoa yang baik. Makanya di situ mutawadhi'an. Tawadu itu apapun yang kita lakukan, kita harus punya sifat rendah. Kemudian ada di sana tawadu'an khaifan. Ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu takut kalau kita mendapatkan siksa. Kapan siksa itu? Bisa juga kadang kalau seperti, karena kita itu ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beli ngopoyo opo umat Kanjeng Nabi, iku siksone sik besok. Kan gitu. Beda dengan umatnya nabi-nabi yang dulu. Umatnya nabi-nabi sing dhisik-dhisik itu, kalau dia beli, nabi dia dungo, langsung siksane Allah mudhun. Umatnya Kanjeng Nabi tidak. Padahal umatnya Kanjeng Nabi sing ngurangi timbangan ada enggak? Ada yang melakukan perbuatan tercela, apalagi zaman akhir-akhir sing koyo umatnya Nabi Lut ada enggak? Homo, lesbi, ada enggak? Ada, tapi saya dijarno ambe Allah. Walaupun dibalik benua sana. Tapi beda dengan umatnya Nabi Lut. Nabi Lut nuturi tidak mempan, kandani tidak. Ya sudah, dongo Nabi. Akhirnya kalau memang Nabi Lut itu mau berdoa sama Allah, sing api-api kongkon muli, kongkon pindah. Kamu pindah sebelum fajar. Ternyata ibu-ibu tengah malam umatnya Nabi Lut sing api-api pindah. Istrinya Nabi Lut tidak mau. Makanya Allah bilang kepada Nabi Lut, ojo kandik noleh ke belakang. Sudah, masih berapa langkah ini tanah yang tadinya didiami umat dan Nabi diwali. Jadi orang-orangnya kan terpendam di dalam. Mati kan? Hanya orang-orang yang baik. Loh mesti metu eleke maneh. Ketika Nabi Nuh nemen sampai oleh Allah disuruh bikin kapal. Sing elek-elek mati kabeh. Kintir banjir. Jadi yang ada di kapal itu hanya berapa orang? 85. Itu tok sing apik-apik. Itu orang baik. Semuanya yang jelek tidak ada. Itu dulu. Lah saat ini saya campur bau. Karena ada Nabi Muhammad. Kata Nabi, karena ada Nabi Muhammad, siksa tidak akan saya berikan sekarang. Kapan? Besok. Ketika di hari kiamat. Makanya Nabi itu sampai mengingatkan begini. Man tamassaka sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidi. An Abdillah bin Umar bin As. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umat ini dalam keadaan rusak, sing jenenge zina merajalela, maling merajalela, judi merajalela, tapi kita masih tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sik gelem jamaah, sik gelem ngaji, sik gelem maca Quran. Orang yang demikian ini, apa kata Nabi? Mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sudah tidak ikut-ikutan melok berbuat yang jelek. Begitu. Ya. Jadi ada rasa takut, khaifan, rasa takut dengan siksa Allah. Wajilan sama. Wajilan itu juga sama, artinya takut. Tapi takut apabila mendapatkan suatu kerusakan. Masya Allah. Makanya kita banyak doa. Dikala hujan turun, banyak doa.
Berapa banyak ketika hujan turun Allah menurunkan petaka, puting beliung. Nah, hari Jumat kemarin Surabaya, puting beliung ya daerah sana dan mau sadar ya, Adi Usada bedak jalan itu dekatnya mana sih? Itu puting beliung. Kita lihat di YouTube-nya detik-detik puting beliung Surabaya. Masa sing jenenge atap rumah mabur-mabur tanaman rusak. Jangan sampai ke sini. Ya kan gitu. Itu kok ono melakukan nanti angin puting beliung. Kita tidak tahu. Kita berharap selamat. Jangan sampai adab itu, kerusakan itu menimpa kepada kita. Iku sing teko angin, sopo sing iso nyegah angin. Ono sing saya dengar, ono sing bungok-bungok pengirani Yesus, ono sing ono sing adan. Ya kemarin itu kita dengar ono sing adan, ono sing bungok-bungok rumah, macam-macam. Orang tuh kalau sudah dalam keadaan ketakutan itu loh, sing diunek-unek kita juga gitu kan. Kalau sudah melihat puting beliung atau angin saja tidak sampai puting beliung, kalimat apa yang ada di lisan kita? Tentu kan kita menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim. Hanya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita berpikir jangan sampai kerusakan itu menimpa kepada diri kita. Nah itulah ibu-ibu ya. Sehingga besok itu yang kita miliki. Saya masih banyak. Masih teko khaifan wajilan. Besok ada musfikon. Kita punya sifat kasih sayang. Musfikon min khosyatillah. Ya, artinya kita itu ada semacam rasa kasih sayang kita hanya karena Allah Ta'ala. Artinya apa? Jadi takut dengan perkara yang membinasakan, kemudian berbelas kasih karena takut kepada Allah. Orang itu kalau punya sifat kasih sayang kepada sesama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sing welas itu bukan hanya memberi loh, ngandani. Itu karena sayang. Jangan diartikan orang memberikan peringatan kepada kita karena benci. Justru karena sayang. Ngesana. Iki lo ganjaran. Iki lo kebaikan. Ayo. Nah, berarti kan kita itu karena sayang. Bukan karena kebencian. Enggak, jangan sampai kita memberikan peringatan kepada orang lain karena kebencian. Tapi karena kasih sayang. Wanai menek-menek. Tutup nopo menek. Udah. Muduno ngongkoti. Karena sayang. Kadang-kadang dikandani kongkon mode ndak kelem. Ya kono menek kono terus. Begitu menek terus anak itu kapok kondo. Ndak itu. Udah. Tuturane cek repot. Ini wis ngono sapa sing ngrasakno lara. Ndak. Itu hanya karena sayang kita kepada anak-anak itu. Jadi bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Nah itulah insya Allah besok kita lanjutkan. Kalau sudah kepada sesama, besok berurusan dengan menyikapi kehidupan. Koyo-koyo kita dengan harta. Tuh, ini sulam taufik jenenge noto ati. Ya, kita noto ati. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan juga apa yang kita harapkan mudah-mudahan mendapatkan ridho ilahi dikabulkan oleh Allah. Itulah yang kita baca pagi hari ini. Ibu-ibu mohon maaf ini sedikit saya kurangi karena ada kepentingan anak saya bagi. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah wa waladan sholihah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal hafiqaini.